Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aidil Akbar, mahasiswa dari kampus AK Manufaktur Bantaing dari Prodi Teknik Listrik dan Instalasi dengan NIM 23TLI 199. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan hukum Ohm. Sebelum saya mensimulasikan hukum Ohm, saya akan menjelaskan bunyi dari hukum Ohm itu sendiri, yaitu besar arus listrik yang mengalir sebanding dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Artinya, semakin ketika saya naikkan tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin membesar, dan ketika tegangan listrik saya turunkan, maka arus listrik akan mengecil, dan sebaliknya, ketika hambatan saya naikkan, maka arus listrik semakin mengecil, dan ketika hambatan saya turunkan, maka arus listrik semakin membesar. Baik, saya akan mensimulasikannya. Coba perhatikan. Ketika tegangan listrik saya naikkan, maka arus listrik yang mengalir semakin membesar. Dan ketika tegangan saya turunkan, maka arus listrik akan semakin mengecil. Dan ketika hambatan saya naikkan, arus listrik yang mengalir semakin mengecil. Begitu pula ketika hambatan saya turunkan, maka arus listrik akan semakin membesar. Itulah penjelasan tentang hukum Ohm dan cara dan simulasinya. Akan berpindah ke penjelasan selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah arus yang masuk ke dalam suatu percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dalam percabangan tersebut. Di sini kita bisa lihat, coba perhatikan. Terdapat 3 buah lampu. Arus yang masuk dalam percabangan ini sebesar 2,70 ampere. Setelah keluar dalam percabangan ini, arus tersebut akan terbagi ke dalam 3 buah lampu. Setiap lampu menggunakan arus 0,90 ampere, maupun lampu yang kedua dan lampu yang ketiga. Ketiga buah lampu ini, arus yang mengalir pada lampu tersebut dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan arus yang masuk ke dalam percabangan tersebut. Ini adalah contoh arus yang keluar dalam rangkaian tersebut. Sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk ke dalam suatu percabangan jumlahnya sama dengan arus yang keluar dalam suatu percabangan tersebut. Itulah yang hukum Kirchhoff. Kedua, kita akan memberi penjelasan tentang daya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian tiap satuan waktu. Daya listrik bisa dicari dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I, atau P itu adalah daya, V itu adalah tegangan, dan I itu adalah arus. Berdasarkan rumus ini, maka daya listrik yang dapat digunakan oleh rangkaian itu sebesar
9 volt dikali dengan arus yang masuk ke dalam percabangan tersebut sebesar 2,70 ampere, dan hasil ketika tegangan dikali arus yang masuk itu nilainya 24,3 watt. Itulah cara mendapatkan atau mencari daya listrik, atau lebih tepatnya lagi cara mengetahui berapa daya yang digunakan pada rangkaian ini. Ketiga, kita beralih ke penjelasan selanjutnya, itu energi. Energi listrik itu sendiri adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam waktu tertentu. Rumus untuk mencari energi listrik itu sendiri adalah W sama dengan V kali T, yaitu W itu adalah energi, V itu adalah daya, dan T itu adalah waktu. Misalnya, kita menggunakan contoh pada rangkaian ini. Rangkaian ini dinyalakan selama 1 jam. Maka energi listrik yang digunakan sebesar 24,3 watt yang tadi kita dapatkan dari daya, yaitu menggunakan rumus V sama dengan V dikali I. Maka kita akan masukkan, kita sudah mengetahui rumus dari energi listrik, maka kita akan memasukkan daya yang didapatkan tadi, yaitu 24,3 dikali dengan waktu yang dibutuhkan atau berapa lama rangkaian tersebut dinyalakan, yaitu selama 1 jam. Hasilnya dari daya dikali waktu yang digunakan yaitu 24,3 Wh atau 0,024 kWh. Itulah tadi semua penjelasan mengenai hukum Ohm, hukum Kirchhoff, daya dan energi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan suci, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.